Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Danis Taufik Nurhidayat, NIM 2019 008291 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap pertumbuhan laba. Ada studi kasus perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2021. Terima kasih atas bimbingannya dari Ibu Sri Hermoningsi dan Ibu Alfiatul Maulida. Selanjutnya, latar belakang. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu perusahaan yang sangat penting karena perusahaan ini dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara. Pada saat ini, pertumbuhan rata-rata harga jual average selling price ASP makanan dan minuman terbatas karena ketidakpastian permintaan konsumen sehingga dapat dikatakan bersifat moderat. Industri makanan dan minuman diyakini akan mengalami pertumbuhan pendapatan positif dengan semakin berkembangnya minat daya beli dan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam semakin besar, membuat beberapa industri terus bermunculan atau bertambah banyak. Sepanjang tahun 2020, industri pemasok makanan dan minuman mengalami kinerja negatif sebesar 6,89%. Hal ini terjadi untuk perusahaan Good atau perusahaan produsen kacang tanah merek Garuda yang membukukan penurunan laba bersih sebesar 28,79%. Dikutip dari www.cnbindonesia.com. Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa tingkat perolehan laba bersih pada perusahaan subsektor makanan dan minuman secara umum terus mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap. Maka inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap pertumbuhan laba. Rumusan masalah. Apakah current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman? Apakah return on asset berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman? Selanjutnya, apakah current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba, kedua untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba, ketiga untuk menganalisis pengaruh return on asset terhadap pertumbuhan laba, keempat untuk menganalisis pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset secara simultan terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis, nah, di sini hipotesis yang pertama yaitu current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan kasus ini ya, manufaktur. Hipotesis kedua, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Begitupun sama dengan hipotesis ketiga dan keempat bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis keempat, current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset secara bersama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Nah, di sini bisa dilihat ya adanya kerangka pemikiran di ini yaitu gambar model penelitiannya. Variabel dan definisi operasional. Current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Skalanya itu rasio, yaitu rumusnya itu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Dua, debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Kutip dari Heri 2018, kalau perbandingannya itu rasio, rumusnya yaitu total utang atau liabilitas dibagi tentang total modal. Ketiga, return on asset untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset. Dikutip dari saudara ini, perbandingannya rasio. Yang keempat yaitu pertumbuhan laba, yaitu kenaikan laba bersih yang dinyatakan dalam persentase yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 1 tahun sehingga dapat menambahkan hasil kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola harta yang dimiliki. Dikutip dari Widianti 2019. Rumusnya yaitu pertumbuhan laba yaitu laba tahun
berjalan dikurangi 8 tahun sebelumnya dibagi 8 tahun sebelumnya. Metode penelitian yaitu sampel penelitian. Ya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi laporan keuangan di BI. Seluruh perusahaan sebanyak 72 dan sampelnya memperoleh 26 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik proporsi sampling, mengambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan cocok dengan topik penelitian ini. Variabel yang digunakan variabel X yaitu current ratio, debt equity ratio, dan return on asset. Variabel Y-nya ada pertumbuhan laba. Nah, uji statistiknya yaitu ada uji asumsi klasik, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Hasil dan pembahasan ya. Uji asumsi klasik ini ada uji normalitas menunjukkan hasil bahwa data berdistribusi normal dengan nilai Kolmogorov-Smirnov memperoleh sebesar 0,215. Nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Uji multikoliniaritas tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Masing-masing variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,01. Uji heteroskedastisitas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena semua variabel di sini diuji dengan menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji autokorelasi tidak terjadi autokorelasi positif. Nilai DW lebih besar dari variabel independen diperoleh dengan DL ya 1,667 DU 1,7610 dan nilainya 4 kurangi DL sama dengan 2,33 serta nilai 4 dikurangi DU sama dengan 2,239. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa di sini current ratio sebagai X1 mempunyai nilai koefisien beta sebesar minus 0,096 dan signifikansinya kurang dari nilai target signifikan yaitu 0,0006 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Ada debt to equity ratio. Nah, di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba karena signifikansinya kurang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,848. Artinya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Ketika return aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman karena nilai ROA ini signifikasinya 0,000 kurang dari 0,05. Hasil uji simultan secara simultan seluruh variabel bebas current ratio, debt equity dan return aset bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba karena nilai signifikansinya ini 0,000 kurang dari nilai taraf signifikan yaitu 0,05. Yang artinya ketiga variabel ini secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil uji ini menghasilkan nilai adjusted square 0,204 yang memiliki arti bahwa besarnya kontribusi semua variabel independen current ratio, debt equity ratio, dan return aset mempengaruhi pertumbuhan laba 20,4%. Yang sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini, yaitu 79,6%. Kesimpulannya yaitu current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dapat memberikan jaminan ketersediaan modal kerja yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan. Debt to equity ratio tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Artinya, secara terus-menerus modal perusahaan digunakan untuk menutupi utang sehingga tidak bisa memenuhinya. Utangnya terlalu besar. Return on asset dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba karena return on asset yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset secara efektif dan hasil pengembalian suatu investasi yang tinggi di perusahaan untuk kegiatan operasionalnya mampu meningkatkan pendapatan sehingga berdampak pada pertumbuhan laba perusahaan yang pada akhirnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset secara simultan dapat disebutkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Artinya variabel ini sama-sama memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
HP-nya tak bawa.